Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga udah sarapan semua ya, gitu. Aku izin langsung share screen dulu aja nih. Takutnya karena udah di jam 11, mungkin udah ada yang siap-siap nih. Sebenarnya ini sambil jualan, ya kan? Ada yang sambil melayani pelanggan nih, kayaknya baru ada yang beli. Oke, thank you juga yang udah balas di chat. Ada Priti ASD dari Sylvia Sarva Production Bandung. Ini nyasar nih, nyasar ke rumah BUMN Jakarta nih. J2 Craft Bekasi, Mbak Asti dari Ciledug, sambal Asti pedasnya nampol. Mas Dani dari Hensa Coffee Depok. Depok kayaknya kita ada deh salah satu merchant juga. Mas Dian dari Malang, grosir aneka alas kaki dan tas. Nah, mungkin teman-teman yang lain boleh sambil kenalan nih. Jadi kalau ada usaha dan kotanya di mana, mungkin nanti kita bisa sambil praktekin, mana tahu bisnisnya kita bisa jadi case study buat teman-teman yang lain juga bisa. Gitu ya. Aku izin tes nih ke yang lain. Suara saya sudah clear atau masih berebet-berebet? Nah, ini suara saya clear, Mbak. Jelas, Pak Dimas. Jelas ya? Oke. Nah, itu juga ada link absensi. Teman-teman mohon diisi. Oh, Mas Dian katanya jelas. Oke, thank you Mas Dian. Oke, berarti kita mulai ya. Nah, eh saya izin mulai dulu. Saya Dimas dari Tantri. Mungkin kalau teman-teman kepo Tantri itu apa, jadi aplikasi kasir dan QR menu. Tapi kita fokusnya kali ini adalah membahas zaman sekarang kan banyak AI yang bertebaran ya. AI untuk video, AI untuk konten, AI untuk apa aja ada gitu. AI ngitung laba rugi. Nih. Teman-teman kalau ada laporan sederhana terus dilempar ke ChatGPT mau dihitungin laba rugi bisa. Misal teman-teman ada yang sudah punya bisnis, ada masalah apa mau curhat ke ChatGPT atau Gemini atau AI lain, bisa gitu. Nah, dari semua AI atau artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, gimana nih cara makainya biar proper, gratis, dan bisa bantu bisnisnya naik kelas gitu. Gitu. Jadi jangan asal makainya gitu. Jadi kita pakainya berurutan. Oke. Jadi ada cuman 3 poin pembahasan hari ini. Masalah utama bisnis UMKM, syarat bisnis naik kelas, dan juga penerapan dari kecerdasan buatan atau AI-nya sendiri. Nanti kita coba bikin ya, kita bikin 4 AI yang bantu kita. Itu ada AI konsultan marketing, jadi nggak harus nyewa atau beli jasa konsultan marketing. Nanti kita bikin AI-nya, walaupun masih versi gratis hanya, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa ngebantu. Ada AI tim sosmed, nanti juga ada AI tim CS dan juga AI tim sales gitu. Kita coba bikin satu persatu gitu. Oke. Nah, ini masalah bisnis UMKM. Dari pelatihan-pelatihan yang udah pernah Tantri ajukan ya. Kita juga di rumah BUMN Bandung sering ngadain offline. Terus bareng teman-teman dinas koperasi kemarin di Cianjur, nggak salah atau Karawang itu juga. Dan semuanya bilang eh, masalahnya itu ada satu. Mas, semuanya tuh saya masih kerjain sendiri. Jadi kalau habis pelatihan ada ilmu, mau nerapin teh atau mau nerapin juga nggak ada waktunya, nggak ada tenaganya gitu. Ada pun ada tenaganya, ada waktunya, kadang nggak ada idenya. Jadi kebalik. Jadi karena semuanya memang teman-teman dikerjain sendiri ya. Ini tim Superman, produksi sendiri, marketing sendiri, ngedesain sendiri, ngurusin karyawan sendiri, balesin chat mungkin ada yang masih sendiri, belum ada tim. Hasilnya ya kita capek, pusing, waktunya habis buat operasional. Dan kalau ada ide pun tadi mau eksekusi tapi merasa kurang tenaga atau kurang biaya atau kurang tim gitu. Coba untuk masalah pertama ini, kira-kira yang ngerasain dari 17 orang yang hadir di Zoom ini, saya izin tanya nih. Dari teman-teman yang sekarang hadir, tolong komen iya kalau memang masalah, oh sorry, komen angka 1 aja. Komen 1 kalau memang ngerasa
saat ini lagi semuanya dikerjain sendiri gitu. Coba komen di kolom chat angka satu kalau memang masalah satu ini teman-teman alamin. Pengen lihat berapa orang sih gitu. Coba. Kalau nggak ada keren nih berarti teman-temannya udah punya tim nih semuanya gitu. Coba kita tunggu ya. Oh ada nih Mas Dian satu. Oke. Dari 16 orang nih saya. Oke. Kak J2. Aku nggak tahu nih Mas atau Mbak. Aku namanya Kak. Ini Mbak Asti satu. Oke. Tiga orang nih. Tiga orang dari 16 orang bilang iya. Berarti masih sendiri banget ya. Oh berarti yang lainnya udah punya tim. Cuman tiga soalnya nih. Oke. Berarti udah beberapa udah naik kelas nih. Nggak apa-apa. Kita coba next dulu. Ini masalah kedua. Harusnya sih masalah kedua ini semua di ngalamin ya. Sekalipun punya tim apa enggak. Yaitu kompetitornya makin banyak dan makin, ah ini tipu, belum ditulis, makin canggih. Udah mah kompetitor banyak. Shopee mereka lebih bagus, TikTok Shop mereka lebih laris, Tokopedia-nya lebih oke, IG-nya lebih viral. Misal. Nah, sekarang kompetitor nih sudah bukan cuman tetangga kita sendiri atau tetangga dalam kota atau selingkup rumah BUMN, tapi ya kompetitornya bahkan dari produk impor gitu kan. Nah, agak repotnya di sini memang beberapa produk dalam negeri kita harus bersaing dengan produk impor. Jadi kita harus pintar-pintar apakah kita ngejual bahan utama atau sorry bahan baku atau kita memang olah bahan baku itu jadi produk lainnya biar punya nilai jual yang tinggi. Dan juga cara marketingnya. Nah, beberapa mereka udah kompetitornya ada yang mungkin udah pakai host live bayar, terus mereka pakai jasa Shopee Ads gitu biar makin naik gitu. Sementara kita yang masih sendiri masih tertinggal dengan cara-cara yang lama gitu kayak aduh mau apa ya? Mau coba A, B, C, tapi ya tadi masalah nomor satunya masih ada. Jadi semua dikerjain sendiri. Nah, harapannya masalah satu sama masalah dua ini antara yang kita ngerjain sendiri dan banyak kompetitor, kita bisa lawan mereka. Paling tidak untuk langkah pertama ya, untuk langkah pertama adalah menggunakan teknologi AI. Jadi paling enggak bisa bantu-bantu kita lah untuk mulai coba-coba beberapa strategi. Nah, saya ini ambil dari Google ya fotonya teman-teman. Takutnya ada ibu yang ini hadir di salah satu di antara kita. Semoga berkenan fotonya saya ambil. Ini juga saya ambil dari beberapa berita rumah BUMN ada beberapa event. Saya izin ambil ya. Jadi contoh, semoga ibunya ini berkenan. Nah, di sini solusinya kita harus pakai jurus 1000 bayangan gitu dengan AI. Jadi satu orang diri kita ini di-cloning atau dibuat salinannya versi digital. Nah, yang pertama dari kita pakai ChatGPT, kita buat AI konsultan marketing. Yang kedua kita pakai CapCut dan Canva sebagai AI tim sosmed. Jadi beberapa saya coba udah nemukan, bahkan kalau kita nggak punya idenya, kalau kita nggak bisa ngeditnya nanti ada caranya. Nah, yang ketiga AI tim CS. Sebenarnya kalau untuk tim CS ini nggak AI ya teman-teman. Sebenarnya fitur WhatsApp bisnis. Cuman biar keren saya poles dikit lah gitu. AI tim CS. Nanti kita pakai beberapa fitur WhatsApp bisnis yang memang harus disetting. Biar kerjaan di WhatsApp ini makin mudah. Yang terakhir ada AI tim sales. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya e-commerce, nah nanti bisa pakai Tantri sebagai e-commerce-nya. Karena dia aplikasi kasir plus ada menu online. Jadi ada katalog online yang bisa di-share nanti ke kelangganan atau mungkin ke customer baru atau mau pas ikut bazar pakai QR menu itu bisa. Jadi kita mau bikin 4 bayangan, 4 AI ini. Oke. Langkah pertama ini saya izin relawan dari teman-teman untuk saya bantu buatkan
AI konsultan marketing. Jadi nanti AI ini berfungsi sebagai konsultan bisnis yang mikir segalanya tentang bisnis kita. Tapi punya syarat dulu. Syaratnya adalah kita harus training dia. Kayak bahasanya kita rekrut terus kita kasih info dulu. Bisnis saya tuh gini loh, produknya tuh ini loh, keunggulannya ini. Kompetitor yang perlu diwaspadai satu 2 3. Channel saya saat ini baru IG sama WhatsApp aja. Target pasar saya ini loh, gitu. Dan 3 bulan ke depan dengan adanya kamu di sini, saya harap kamu bisa naikin satu 2 3 penjualan kah, branding atau apa. Resource yang tersedia dan saya saat ini saya hanya punya saya sendiri, suami saya sama anak saya untuk bantu ngejalanin bisnis atau saya punya satu tim admin untuk bantu administrasi. Nah, saya izin buatkan tim AI-nya, tapi siapa nih yang mau jadi relawan bisnisnya saya jadikan contoh? Boleh, silakan yang mau. Mas Dian, Kak Jetu, atau Mbak Asti mungkin? Mana nih yang mau nih? Karena saya butuh rumah permata dulu. Ini baru ini, rumah permata. Kak, rumah permata ini jualan rumah atau apa nih, Kak? Jualan permata maksudnya jewelry, perhiasan? Saya mau jualan roti. Oke. Kalau gitu gini, nggak apa-apa semuanya bisa kok. Karena pakai AI, boleh. Silakan Kak Asti nanti offline, nantinya online Kak. Jadi kita pakai ChatGPT untuk nge-training. Saya izin tunjukkan dulu ya, jadi biar nggak bosen. Sebenarnya nanti kita training. Nah, sebenarnya ini Mas Bakso. Kemarin aku udah training satu. Nah, mana? Oke, karena banyak yang mau, nggak apa-apa. Silakan teman-teman coba chat. Jadi chatnya jangan satu-satu ya, disekaligusin. Kak Rumah Permata, Kak Jetu, sama Kak Asti. Coba ngetik seperti ini. Nama bisnisnya apa? Produk utama. Gak harus semua produk, bisa satu sampai 2 aja. Terus keunggulan produknya, target pasar. Coba ketik ini dulu. Nggak apa-apa aku tungguin. Sok aku tungguin nggak apa. Nanti aku bantu simpan sebagai promptnya. Tapi karena tadi yang paling awal Kak Rumah Permata, boleh deh jawab paling pertama. Kak Rumah, Kak Rumah Permata ini namanya siapa ya? Kak namanya siapa Kak? Biar aku nggak ini, nggak asal manggil. Boleh tahu namanya siapa Kak? Dan boleh on mic coba. Oh Kalina, Kalina. Coba on mic Kalina. Ini aku bantu nih di sini nih. Berarti kan tadi namanya di sini. Aku bantu ChatGPT baru dulu. Ya, Assalamualaikum Kak. Halo Ya, Kalina. Coach. Aduh jangan coach lah. Ya, Mas aja atau Kak nggak apa-apa. ya Kakak. Ya Kak. Oke oke. Nah kita coba bikin ya. Ya, Kalina mm-mm. bentar. Kita training dulu AI-nya. Nama bisnisnya berarti kan Rumah Permata. Rumah sebenarnya bisnisnya Hmm. Kakak Bakery. Oh Rumah Kakak Permata Bakery. itu ininya apa namanya ceritanya PT-PT-annya gitu. Jadi di sini saya selalu nulisnya Rumah Permata. Oke Kakak oke. Bakery brandnya. Mm-mm. Oke roti Kayak kopi. Indofood punya Indomie gitu loh ceritanya. Oh grupnya. Oke oke oke. Boleh boleh boleh. Ceritanya. Mm-mm. Oke Kakak berarti ini Bakery kita punya roti produknya. kopi, roti manis sama roti ikan. Dan Selain itu roti juga punya ikan. brownies sama juga kue kering. Oke nggak apa-apa. Brownies kue kering. Ntar. Keunggulan produknya. Kalau roti kita tuh rata-rata, saya sih bilangnya gini, rasanya Hmm. premium tapi harga bersahabat gitu. Itu terlalu general Bu. Mungkin kayak Iya benar, rasa premium harga rasa bersahabat. premium. Kalau Iya dari saya bahan belum mungkin, ketemu nih. kalau dari bahan Iya mungkin ada karena sesuatu ini nggak? kalau eh, karena kan roti itu sebenarnya common kan, cuman Mm-mm. karena roti saya itu kan rasanya tuh kayak di mall-mall. Cuman harganya kalau di mall kan 12.000 gitu ya. Kalau saya jual tuh 6.000 gitu.
Oh, Makanya saya berarti coba gini aja. bikin. Eh, Jadi positioningnya saya belum nemu nih yang. hmm. Jadi saya selalu bawa roti rasa premium harga bersahabat masih general sih Kak memang. Tapi nggak apa-apa. Tadi infonya menarik. Rotinya kelas mall. Kita terus gini dulu ya. Nanti si AI biar suruh mikir. Rotinya kelas mall. Kira-kira kalau harga itu harganya lebih murah itu setengah harga atau seperempat Eh, harga? hampir setengah. Karena kalau di Oke, mall 12 saya 6.000 cuma. oke. Roti kelas roti kelas mall dengan cukup bayar setengah harga. Oke, oke. Ada lagi mungkin Bu? Maksudnya dari segi Dan ini apa namanya on, kalau secara hmm, bahan ini kan homemade ya, nggak pakai hmm, pengawet segala macam oke, makanannya rotinya. Terus oke. dia ada roti ikan yang baru. Kalau roti kopi sama roti manis kan udah biasa. Hmm, Sekarang kita punya roti ikan yang isinya cakalang fufu, bandeng rorot, teri pedas gitu, ikan asin pedas gitu. Ini yang oke. baru dari Kakak Fikri. Berarti varian rasa Nusantara ya. Iya, Oke, nggak apa. Cakalang, tadi ada apa lagi Bu? Kalina? bandeng Nah, rorot, ini kalau bandeng kan ada gini, Cak. Maksudnya nanti kita makannya harus pakai gini di atasnya itu. Kira-kira bandeng Pak, rorot. cukup itu cukup nggak? Sorry ini ada suara Kak. Ada yang masuk Kak. Heeh. Oke, kita lanjut Kalina. Kalau channel digital Ya. marketing yang udah dipakai? Saya baru belajar bikin Instagram, Hmm. terus sama Facebook aja. Kalau yang TikTok itu saya tuh agak nggak pinter mainnya. Sama WhatsApp, baru itu doang. Lokasi usahanya ini apakah? Oh, jangan dulu. Kita suruh AI yang mikir. Oke, channel penjualan utamanya itu sebenarnya offline atau online, Kalina? Offline dan online. Kalau offline itu di sekolah-sekolah, kalau online itu pakai WA sama IG. Saya sih udah belajar pakai Tokopedia, Shopee, tapi belum ada yang Hmm. beli. Udah belajar pakai GoFood, tapi belum ada yang beli. Mungkin karena produknya nggak banyak ya, cuma satu-satu gitu. Oh, oke oke. Ntar. GoFood dan Shopee Food. Kalau untuk GoFood dan Mm-mm. Shopee Food ini perlu yang lain. Berarti tempatnya nggak Hmm. nggak stay di rumah kali nah. Maksudnya kayak punya kedai gitu. Eh, enggak di rumah. Rumah cuma buat produksi, tapi jualan offline-nya di sekolahan, Kak. Berarti kita ngedrop gitu ya? Iya, jadi saya kirim apa roti, terus nanti ada yang jaga gitu. Oh, nitip ke Ada warung atau yang jaga sendiri? enggak punya punya gerobak sendiri, punya Oh, gerobak oke. kakak bakery sendiri. Mm-mm. Offline offline ke sekolah-sekolah. Mm-mm. Enggak Tapi offline gerobakan bukan yang toko. di bukan di kantinnya berarti. Di kantin, posisinya di kantin. Oke, offline Di di kantin kantin tapi punya kantin. sendiri. Mm-mm. Oke. Berarti kalau target pasar, oh target pasarnya ini mungkin yang Target pasar agak, sebenarnya ibu, ibu dengan anak sekolah. Makanya ketika apa cari tempat yang paling banyak ibu dengan anak sekolah itu kan sekolahan. Karena kan ibu-ibu tuh tiap pagi rata-rata ngantar sekolah. mm-mm. Jadi saya ngambil sekolahan untuk satu titik untuk ibu dengan anak sekolah gitu. Untuk saat ini baru bermain di sekolah aja. Tapi kalau kan tadi posisinya untuk mengalahkan roti yang di mall ya Bu. Tapi kalau roti di mall itu kan Iya. kita Nah, contoh contoh roti mall itu kan kalau targetnya sendiri kalau roti mall itu kan berarti anak muda yang lagi main pengen roti ya. iya kalau saya targetnya lebih ke ibu yang punya anak sekolah. Karena kalau misalnya apa namanya targetnya lebih ke remaja, eh, mungkin iya. Cuma dulu tuh katanya itu terlalu lebih sedikit gitu dibanding pasarnya ibu dengan anak sekolah. Gitu Oke. kata coachnya. Makanya saya akhirnya mindahin target itu ke ibu dengan anak sekolah. Sekolahnya tuh SD sampai SMA. Jadi saya pilih tuh sekolah yang memang
ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya gitu. Oke oke. Tapi rotinya memang kalau Jadi di saya Ketamis, saya ke, nggak mainnya di mall. Saya memang nggak jualan di mall. hmm. Tapi kalau rotinya Bu Lina, apakah memang bisa untuk misal roti khusus sarapan atau sebenarnya roti bisa dimakan kapanpun? Sebenarnya sih bisa untuk kapanpun. Kalau roti, roti itu kan agak lebih general ya, Hmm. gitu. Cuman saat ini nih di IG nih saya lagi coba main di bekal sekolah nih. Kalau yang sekarang nih untuk Oke. menginspirasi ibu-ibu nih saat ini nih di IG saya pasti gitu. Bekal sekolah, sarapan pagi nih saya lagi main gitu tuh. Oke. Itu Berarti juga Mas, disuruh sama ChatGPT. nah ya setuju, setuju. Coba Aku saya juga nggak belum belum bisa ngefokusin dia gitu loh. Walaupun saya coba udah kasih informasi tapi kok dianya belum tajam gitu loh mas. Kak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita coba tajamkan lagi di sini ya. Berarti kalau dua masalah Mm-mm. utama sekarang belum ada penjualan di channel Online digital. Oke, channel tuh. digitalnya khususnya di Shopee dan Dan Shopee. Shopee Food dan GoFood. Bukan bukan Shopee online, Shopee online, Oh, Shopee Shopee online. toko yang uh, uh. Karena saya punya ini kan punya brownies sama kue kering jadi saya jualan Shopee yang Oke, kue keringnya tuh di Shopee. oke. Terus paling ini ya viewer jangkauan jangkauannya dari Kakak Bakery ini kota mana aja, Kak Lina? Kalau saat ini sih lebih banyak Bekasi sama Jakarta Timur. Oke. Tapi kalau misalnya kayak brownies itu udah sampai orang mau haji bawa gitu ya, atau jadi oleh-oleh orang yang dari apa daerah mau pulang lagi itu bawanya sih biasanya brownies. Oke Tapi oke. saya nggak ngefokusin diri saya sebagai oleh-oleh Bekasi, enggak. Ya jangan karena nanti musiman kurang kurang kencang dia. Oh, Viewer konten untuk konten roti. sekarang sih view-nya baru berapa ya? 1,200 ya cuman nih. Cuman dikit Hmm. kok. Untuk si Instagram tuh loh siapa yang aja yang lihat tuh. Hmm. Saya nyuruh si ChatGPT bikin jadi 1 juta nggak bisa-bisa. Oh iya dong. Kalau segampang itu Iya, eh, eh, dia saya juga mau. udah mabuk bikinin saya konten cuman di 1.200 saja nggak naik-naik Kak. Tapi kontennya pakai CapCut kan? Jadi saya tuh pakai Canva, jadi terus Hmm. saya bikin yang simple aja Kak, jadi dikasih animasi itu jadi real gitu. Kalau dulu kan post Hmm. app ya, kalau sekarang saya coba di gambar itu saya kasih animasi sedikit terus jadi real gitu Kak. Masih Oke. simple. Nanti kalau di CapCut sih sekali kalau saya lagi rajin bikin CapCut. Oke oke. Nggak apa-apa. Kita coba utamanya dulu ya, meningkatkan viewers ibu dan anak sekolah agar viewers untuk konten yang mentarget ayo sarapan pakai roti ke ibu dan anak sekolah. Yang kedua ya mulai ada peningkatan sales di Shopee dan GoFood. Resource yang tersedia berarti kalau yang jalan bisnis ini Ibu, sorry, Kak Lina sendiri sama siapa atau ada? Saya sendiri, cuman kalau yang jualan ada orang yang bantu. Ada dua, ada dua Oh, orang yang bantuin. berarti eh, satu owner dan tim lapangan Tim sales ya, untuk tim lapangan tim lapangan jualan, untuk jaga jaga gerobak di jaga kantin. gerobak. Oke, kita suruh dia learning dulu ya. Baik. Karena bisa jadi walaupun Kak Lina udah Oh, pernah pakai ChatGPT dan eh, nanya-nanya, bisa jadi kelemahan dari hasil ChatGPT Kak Lina itu adalah informasi yang diberikan
kurang rapi, lengkap dan runtut. Jadi dia mikirnya juga salah-salah. Soalnya dia ini kayak anak SD, Kak. Apa yang kita Oh, kasih ya dia yang itu yang dia berikan gitu, yang dia pahami. berarti pada prinsipnya ChatGPT itu harus kita tahu apa yang kita mau gitu ya, Kak ya? Betul. Nanti Makanya dia bantu bikin strategi yang lebih tajamnya gitu ya, Kak? betul. Sama kayak saya kalau tiba-tiba Kak Lina tanya nih, Mas Dimas, tolong dong bikinin kontennya 1 juta view. Bentar. Saya kenalan dulu Bu bisnisnya Bu. Keunggulannya apa? Kayak Iya, tadi kan aku nanya-nanya kan. betul. Gitu. Nah ini kan set. Nah di sini strategic summary, konten. Nah di sini disuruhnya ini Kak. Morning habit content. Konsep Mm-mm. pagi nggak harus ribet. 3 alasan kenapa anak sekolah butuh sarapan roti. Roti Cakalang. Kalau ini berarti nanti testimoni kan harus ada. Tim lapangan harus syuting nih salah satu konten ini. Roti Cakalangnya enak nggak? Enak gitu. Hmm. Bunda, 5 menit sebelum berangkat bisa tetap kasih sarapan sehat loh. Oke, POV. Kalau yang ini nggak harus semua dipakai ya Bu ya. Iya. Behind the scene. Behind the scene pembuatan roti tanpa bukti pengawet. Oke. Nah ini kan 3 alasan kenapa butuh roti. Itu nanti itu dimasukin satu-satu gitu, Kak, ke dalam kontennya. Enggak, ini ide konten Atau, sih. Nah, ini ide oh kontennya ini sih, ide. Kak. Karena kan kita tadi nyuruh. Kita nyuruh Mm-mm. dia untuk goalsnya adalah naikin viewers sama naikin penjualan. Nah, berarti dia Mm-mm. ngasih 2 strategi. Strategi satu, konten membangun kebiasaan pagi. Strategi dua, Mm-mm. meningkatkan viewers konten. Jadi kan ada beberapa pakai audio viral di TikTok. Nah, ini minta tim gerobak ambil video testimoni anak sekolah. Tuh kan tadi. Ya. Mm-mm. Ya, suka sih Kalau beberapa kali diambilin sama mereka. betul. Ini kolaborasi dengan akun parenting lokal. Akun parenting lokal ini, oh paling ini kalau ada ibu-ibu, kalau ada customer yang loyal dan dia punya IG, Mm-mm. dikasih, Bu, ini Oh, di saya tag kasih ya? Di tag. free, enggak, posting Oh, kolaborasi. Jadi dua-duanya posting. Nah ini nih. Kan soalnya oh, kalau posting targetnya, kolaborasi, oke. ibu-ibu kan pasti kenalan ya Bu ya. Maksudnya ibu-ibu Ya, sekarang mah eh pasti temenan di IG lah kalau punya anak sekolah yang sama mah, gitu. iya betul. Nah ini, berarti disuruh ini. Nggak harus semuanya dipakai ya Bu. Jadi Iya. yang memang cocok sama kita dan kita bisa lakuin ya itu bisa gitu. Hmm, ya Kak. Ini buat kategori baru di Shopee menu sarapan. Jadi bikin katalog baru. Kan kalau di Shopee itu nggak salah bisa ini nih. Bisa. Ntar aku udah login belum yang ini ya. Nah ini baru AI konsultannya ya. Jadi AI konsultan ini cuman ngebantu ngebantu kita melihat lebih luas. Oke, saya posisi di mana, lemahnya di mana, punya apa Mm-mm. dan harus bagaimana di sana. Tapi tentu semuanya ya harus kita pilah-pilah. Ntar, sarapan roti. Kalau nggak salah itu, hmm, kita ambil yang Jabodetabek aja deh, biar konteksnya sama. Jabodetabek, roti tawar gandum. Roti isi ya, ini roti isi nih, Tangerang Selatan. Oh, kalian tadi Bekasi ya, Jakarta Timur ya? Bekasi, Kasih, Jakarta iya. Timur. Ini Nah, roti yang isi, roti ro- roti isi juga nih lumayan. Maksudnya jenis roti isi juga penjualannya oke. sih saya yang Shopee bisa saya tambahin roti ya. Kalau itu kan tadinya cuma cooker sih. Hmm. Nah ini penjualannya 100 per bulan. Oke. Jadi kalau dilihat dari sini, kan tadi kan disuruh ya Kak ya. Di sini roti Mm-mm. sarapan sekolah. Ternyata pas kita cari roti sarapan, judul yang paling Roti yang lebih ya. ini. Jadi harus pakai ini, roti isi premium. Nah, Hmm. jadi roti isi premium dia.
Roti isi premium untuk sarapan. Misal eh, roti roti isi premium sarapan. Nah, gitu. Jadi ada kata sarapannya juga. Jadi disuruhnya untuk bikin menu lagi terus dikasih kata kunci menu sarapan. Tambahkan foto anak sekolah sedang makan roti. Jadi agak diedit. Nanti ditaruh di bagian ini. Kalau nggak salah kalau kita klik ini kan kita bisa. Nah, ini naruh Iya, bisa beberapa. beberapa foto. Betul, berarti Betul. itu anak sekolah. Di Baik, deskripsi Kak. ini tanpa pengawet harus ditulis. Karena kan ya ibu-ibu pasti, apalagi kalau teman-teman di Jakarta, Jabodetabek kan pasti ada concern ya. Kalau ibu-ibunya cukup sosialita, aku nggak mau makan banyak micin, MSG ya gitu. Nah itu ditulis di sini. Iya, iya Nah betul. di sini promosi bundling nanti bikin satu produk paket sarapan hemat. Nah boleh nih, ini produk. Jadi posting lagi paket sarapan hemat nama produknya. Cuma 15.000 anak bisa sarapan roti sehat. Oke, ini bisa. Nah, sisanya Baik. bakal ini akan lebih lengkap lagi. Ini konten plan-nya juga disuruh disuruh gini nih. Senin ini, Selasa story behind lagi bikin roti. Jadi ini Kak Lina sama timnya produksi misal. Ini ya buktinya Ibu, ini semua bahan-bahan kita cara bikin rotinya nggak ada satupun bahan pengawet ya. Buat anak kita harus bahan premium. Ya udah terus habis itu shoot behind the scene aja. Testimoni. Oh, Nah, ini saran teknis. Nah, udah sisanya bisa dicek. Nah, kurang lebih ini saya share dulu ya ke Kak Lina. Saya bagikan linknya, chat ya, promnya. Nanti bisa di tiga copy kali. paste ke chat GPT-nya sendiri. Ya, Ini saya salin. ya. Bentar, kalau dikirim di chat itu bisa nggak ya? Coba saya coba nih. Nah, itu bisa diklik nggak Kak Lina? Bisa sih Kak, tapi khusus yang aku tuh. Hmm, Nanti boleh deh aku simpan. Kalau misal nanti butuh, aku kirim ke Mbak Aini kan tadi dari MC-nya. Boleh nanti aku bisa oh via iya, boleh WA. boleh. Oke, Ya, Oke, siap. siap. Kita sudah Makasih banyak ya Kak. aman, Kalina. Thank you juga nih udah sharing bisnisnya. Iya, Ini baru satu, iya. tenang masih ada lagi. Iya. Makasih Kak. Berarti nanti si chat GPT-nya harus diajarin lebih pintar lagi ya, Yes, betul gitu. supaya lebih tajam ya. Betul. Kadang Ya. kala tuh kita cuma butuh temen diskusi ya kan. Iya, Oh, betul. istri Ya, wayang. Kak Isti wayang bunti. Oke, Kak Isti nanti aku share promnya kok sama materinya, tenang. ya. Gitu ya. Makasih Kak Dimas. Yuk, Ya, Kalina. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana dulu kita tetap di sini. Enggak, tetap di sini Kak, tetap. Cuman dimatiin dulu speakernya. Oke, oke, sip. Oke, Ya, kita di lanjut mute ya oke berarti ya. Kak. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya boleh teman-teman nanti sebenarnya promnya seperti ini ya. Dan Kak, teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Mas-mas, Mbak-mbak, nanti chatnya pakai chat baru, jangan chat lama. Jadi biar nggak numpuk. Karena dalam satu chat GPT itu, satu chat ini dia akan mempelajari ke belakang-belakangnya. Jadi jangan dicampur-campur. Pun nanti kalau ternyata mau bikin ide konten, misal tadi kan kita udah punya nih strategi marketing Kakak Bakery. Nah, kalau kita mau bikin AI untuk tim sosmed, kita bikin chat baru lagi. Set. Nah, habis itu kita copy pastekan yang di sini nih. Konten plan mingguan nih kan. Nah, ini copy pastekan, bikin chat baru. Nih, strategi Kak, konten boleh untuk. nanya nggak Kak? Boleh, boleh. Apa namanya kan ini ada yang satu yang berbayar sama yang gratis. Sebenarnya kita better yang tetap gratis aja atau memang lebih baik yang berbayar Kak? Enggak kok, untuk kita memulai, kita pakai yang Hmm. gratis aja. Bedanya kalau yang semacam ChatGPT ini, gratis atau tidaknya tuh tingkat seberapa banyak kita bisa nanya. Sebenarnya di sana. Kalau tingkat Oh, kepintarannya, kita nggak perlu sampai yang pro. sama. Nggak usah. Oh, Free baik aja, baik. Kak. Hmm. Ya. Oh, oke, makasih. Makasih Kak. Oke, aman kok ini. Oke gitu ya. Jadi pakai ChatGPT, nanti promnya saya share kok, tenang. Saya share. Nah, yang kedua, setelah kita sudah, kan kita tadi ini nih, kita sudah nge-training AI-nya dan dia udah ngasih saran. Nah, setelah ini kita baru boleh nanya-nanya.
Nanya apapun bebas. Misal teman-teman mau nambahin, saya ada kompetitor namanya, saya izin pakai nama Kak Asti tadi ya, Kak Asti Bakery. Dia jual produk yang sama, tapi harganya lebih murah. Bagaimana ya cara bersaingnya? Nah, dia akan ngasih saran yang lebih spesifik ke produk kita langsung. Nah, dia ngasih saran nih contoh. eh, Boleh bersaing tapi nilai harus unggul. Berarti kan tonjolkan keunikan dan nilai tambah. Memang lebih mahal sedikit, tapi lebih enak, lebih sehat, dan lebih unik. Nah, ini berarti untuk kontennya. Roti mall setengah harga, tanpa pengawet, varian Nusantara. Bisa dipesan untuk sarapan anak. Roti manis isi coklat 6.000. Nah, ini berarti sarapan sehat tanpa pengawet cuma 6.000. Nah, jadi kata-katanya dibedain. Strategi. Nah, kita bisa pakai paket paket sarapan sekolah. Kalau satu produknya lebih mahal dibanding aja. Jadi pakai misal sarapan roti susu Ultra Mimi sama apa gitu. Atau kayak promo beli berapa gratis berapa. Dan lain-lain. Nah, banyak. Jadi training dulu AI-nya, baru teman-teman nanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba nanya, ChatGPT juga bingung. Saya juga bingung kalau nggak ada informasi. Gitu ya? Silahkan. Monggo. Kita coba lanjut ke AI tim sosmed, yaitu CapCut dan Canva. Kalau AI ini sebetulnya bukan AI ya, tapi biar keren aja. Saya harus jujur sebenarnya bukan AI banget, tapi ini template. Di mana kalau kita daftar via aplikasi atau via website, cara memanfaatkan CapCut-nya ini agak beda. Tadi kan kita udah nanya ya ke ChatGPT, kita suruh bikin konten tentang sarapan. Nah ini roti sarapan sekolah. Nah di sini setelah kita dapat idenya, nah kita carilah template dengan kata kunci yang sama. Kita nggak perlu kita yang ngedit, nggak perlu kita yang eh, eh, tambahkan suara, nggak perlu. Nah jadi kita pilih roti sarapan sekolah dan kita pilih template yang mau kita ambil. Tujuan AI ini sebetulnya bukan untuk naikin viewers, Bapak Ibu, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak. Bukan naikin viewers, tapi melatih kita untuk bikin konten secara rutin. Nah, nanti setelah kita posting secara rutin, bakal ada tipe-tipe konten yang winning sesuai produk kita. Nah, disitulah nanti baru di makeover sambil belajar konten. Jadi tujuan awal ini eh, mungkin kalau ekspektasinya viewernya jutaan langsung followers bisa terjadi, bisa enggak. Tapi saya izin eh, untuk ekspektasi kita bersama ini, kita fokus ke gimana caranya kita sebagai business owner konsisten ngonten dengan cara yang paling mudah. Kita cukup tag foto atau tag video udah. Sisanya yang ngedit, yang nambahin caption, yang bikin transisi, biarlah AI. Gitu. Contoh, nah di sini sarapan simpel. Nah ini kan template-nya ya. Nah, berarti kita tinggal klik. Di sini ada beberapa contoh. Ada 10 klip 12 detik. Nah, berarti paling nggak kita harus bikin 10 klip ini. Siap-siap ngetik. Dengan template ini kita udah tahu bakal ngetik apa aja dan berapa take. Nah, itu. Jadi manfaatkan ini untuk eh, naikin apa ya? Naikin jumlah konten yang bisa kita produksi dan juga nanti sambil cari winning konten kita itu di mana. Nah, contoh ini nih. Kalau punya produk baru bisa difoto, jebret. Kalau Mas saya nggak bisa motonya.
Nah, ini paling bisa cari tutorial, tapi at least kita langsung bisa foto, cuman satu klip. Nah, mungkin di sini sound viralnya nanti bisa diganti pas mau upload di TikTok. Nah, sound viralnya diganti pas mau upload di Instagram juga bisa diganti pakai statue-statue atau garamadu, bebas lah. Yang viral, yang lagi viral di timelinenya Bapak Ibu kakak-kakak saat ini. Nah, sarapan pagi di sini udah banyak. Ini cuman foto doang juga boleh. Ini foto. Nah, kebanyakan dari kita yang coba mulai menggunakan AI itu eh, serampangan. Maksudnya serampangan itu, ini ada tips ngonten enak. Coba deh pakai AI ini. Iya, kita coba, kita bisa bikinnya. Tapi apa yang mau kita bikin, tujuannya apa itu belum jelas. Makanya step satu yang tadi ChatGPT itu perlu dilakuin. Dan ini tinggal pilih sarapan pagi. Cookies, nah ini cookies Ever before. since I left the city, you. Nah tadi transisinya itu nggak perlu kita, itu langsung jadi template. Kita tinggal siapin 2 klip. Ini kayaknya cocok nih bakery tadi. Kalinan bisa nih. Sambal ada nggak ya coba? Tadi kayaknya ada sambal nampol gitu dari Kak Asti nggak salah. Sambal. Sambal instan coba. Nah ini bisa nih. Hidup itu bagaikan makan sambal. Nanti sambalnya bisa kita. Nih. Jadi langsung klik produknya dan oh ini foto doang. Ini foto. Dengar musik lambada dalam pesta meriah. Ya ini foto. Foto tapi fotonya harus di ruangan yang terang biar jelas. Nah ini bisa. Ini sambal nih. Kalau bisa mendua, kenapa cuma satu? Ini dia pakai foto doang. Animasinya langsung dari CapCut. Tapi mungkin Bapak Ibu ya, ada animasi yang mungkin ada yang pro, ada yang enggak. Nah, mungkin untuk bagian CapCut ini kalau ada at least uang 40.000 sampai 50.000, saran saya Bapak Ibu beli CapCut Pro yang di Shopee itu atau yang di tempat jual CapCut Pro bulanan. Karena investasi 50.000 itu daripada beli ChatGPT, saran saya beli CapCut Pro. Karena apa yang kita butuh tuh lebih cepat dan sacet-sacet gitu. Jadi duit 50.000 itu bisa jadi konten viral, nanti bisa jadi penjualan. Jadi balik modalnya tuh cepat. Nah, jadi sebelum keluar ChatGPT Pro atau keluar yang lain-lain, CapCut Pro dulu aja. Kalau Canva Pro, saya yes or no, karena kalau Canva sebenarnya kan template-nya ini lebih ke arah template ini ya. Misal kita klik bakso gitu, kayak tadi. Nah, ini lebih ke arah template-template yang sifatnya konten poster. Ada juga konten reels, kita bisa filter di sini. Filternya kita video. Nah, ini video. Nah, ada juga yang sifatnya video seperti ini. Tapi kan ini videonya video promosi rata-rata, bukan video estetik. Jadi apakah harus Canva Pro? Memang murah sih di Shopee juga ada 14.000 atau 13.000. Tapi coba investasi dulu ke CapCut dulu aja. Karena sekarang konten yang paling naik itu konten Reels. Gitu. Dan di CapCut soalnya kalau nggak salah ada CapCut AI. Jadi kalau kita subscribe yang Pro, nanti di sini kita bisa minta kayak bikinin foto kita jadiin tajam, foto kita gini itu bisa. Gitu. Nah, boleh. Enakan Canva kok, Kak, karena bisa lebih leluasa, boleh. Kalau Kak Lina memang nyamannya di Canva Pro, silakan, nggak apa-apa. Nanti bisa idenya dari TikTok atau tadi template CapCut. Nah, terus ke Canva Pro. Bebas yang mana? Alright. Kak, Hmm, izin tanya, Kak.
Boleh, ini Kak siapa nih? Sorry, bentar. Kak siapa Christine, nih? Kak Christine. Christine. Oke, Kalau untuk buat seperti kayak animasi itu pakai apa ya Kak ya? animasi. Kalau Iya, jadi animasinya kita dari nol banget. kayak kartun gitu. Hmm. Heeh. Kalau nggak salah, kalau kartun tuh ada sendiri. Saya agak Ya, lupa. Gemini atau apa gitu ya mungkin ya. Bukan, bukan. Konten. Aku lupa namanya bentar. Bikin konten Iya, animasi. Animasinya 2D atau yang 3D? 3D boleh. Oh, 3D. Kalau 3D kayaknya agak mahal ini. Oh, yang kayak gini Oh boleh. gitu ya. Heeh. Oh, Ada jadi cara lihatnya AI-nya, gitu ya. ada AI-nya Heeh, kalau nggak heeh. salah. Oke. AI. Nah, yang semacam ini Bu, Heigen AI video Oh ya. generator. Jadi dia Oke, oke. AI untuk 3D animasi khusus gitu. Imagine. Kalau nggak salah tuh ada yang versi Indonesia. Tapi nanti Oke. saya coba cari lagi dulu. Ya, makasih. Oh, ini sudah masuk nih. Nanti biasanya terakhir tuh Bapak Ibu yang Oh, tadi iya, iya. join ya Gimana caranya? nanti bisa Ada linknya di informasi sama mereka. Oh, Ini yang lupa register ya di belakangan ya. Oke. ya nanti Ya. Oh, kunci yang Makasih Kak. Oke, Kak Christine, sama-sama. Bentar, aku lanjut ya. terima. Kalau ada info-info Kak, tadi yang untuk ChatGPT, setelah Iya. kita masukin data ya di save, kita perlu ngetik save atau nggak usah? Kita biarin, kita ganti aja. Ini langsung di enter aja, Kak Christine. Di Oh, enter langsung di aja. enter. Dia nanti langsung Oke, memberikan jawaban save. pertama dari analisa bisnis kita kayak gini. Nah, kan Oke. ini kan saya mintanya Tadi karena sebentar, ini ada yang bocor suaranya. aku tadi Mbak Ya Mbak bocor Ain, suaranya. Mbak Ain boleh dibantu mute, Mbak? kita hadir ada makan. Ya, baik. Kita Dari Mbak Ana ini kayaknya agak bocor. Suaranya mic-nya ke on gitu. Boleh dibantu mute? Oke, thank you. Terima kasih. Nah, ini tadi Kak Christine. Jadi setelah kita masukkan, nanti kan yang paling bawah ini tergantung apa masalah kita dan tergantung Iya, apa tujuan kita. Nanti iya, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi berdasarkan iya, bisnis Omah Sedap. Ini kan Kak Christine Omah Sedap iya, ya. iya, betul. Oke. Nah, setelah ini keluar, kita cuma tinggal save aja. Nanti begitu kita mau masuk misalnya 2 hari lagi kita mau masuk, udah kita langsung kliknya yang di samping kiri itu ya topiknya ya. Betul, yang ini. Ya, Nanti klik ya. ini juga bisa di Betul. rename, diganti nama Heeh. misalnya biar bingung. AI Oke, oke, siap. konsultan, misal tadi kan ini Kakak Bakery. Jadi nanti kita nggak bingung. Ya. Nah, udah Kakak Oke, Bakery. oke. Ya. Jadi Jadi artinya kita nggak usah save gitu, nggak usah ya. nggak Nggak usah usah klik kok, save gitu, nggak usah ya. nggak usah Oke, otomatis terima kok kasih gitu. banyak. Sama-sama. Oke. Jadi tergantung nanti hasilnya apa dari ChatGPT. Nah, teman-teman bisa cari langsung template-nya ke Canva atau ke CapCut sesuai dengan produk masing-masing. Terus dibuat deh tag foto, tag video. Nah, ini foto misal jualan apa? Kak Christine, Omah Sedap tuh jualan apa ya? Saya jual abon. Abon. Oke, kita cek Abon. Izin ngecek Abon. Ambon malah bukan, bukan. Abon, coba. Abon Ya betul, Sapi. abon. Enggak, maksudnya tadi template-nya nih malah munculnya orang Ambon gitu. Coba. Nah, ini berarti Abon. Basreng. Oh, Abon ini belum banyak nih. Nah, contoh kayak seperti ini, kalau kita klik produk kita, ternyata produk kita nggak muncul, Abon misal. Nah, kan produk kita nggak muncul, maksudnya template konten serupa kan belum ada. Nah, kita bisa pakai template konten, misal kalau kita mau kontennya apa.
Misal kontennya mau produk, nah kita bisa ambil, nggak apa-apa, ambil kontennya dari sambal tadi, misal sambal. Nah ini kan. Tapi nanti kita ganti klip-klipnya itu pakai klip dari produk. Tadi misal tadi kan Kak Christine abon, kita ganti klipnya pakai abon. Kita tag 5 klip. Nah, nanti idenya bisa pakai template ini gitu. Nah, tag-nya bisa disamakan. Misal abonnya dituang ke piring. Habis itu abonnya dicampur apa yang enak. Nah, dikasih tambahan apa? Di shoot zoom. Habis itu dimakan misal. Nyam 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 gitu. Oke, terima kasih. Yo Kak Christine. Jadi sekalipun nanti produk ini case-nya bagus, thank you nih Kak Christine udah nanya. Jadi kalau ada produk kita yang ternyata nggak muncul pas diketik, baik itu di Canva Pro atau CapCut, kita bisa pakai produk yang lain yang mungkin hampir sama. Mungkin kalau abon disamain dengan roti misal, karena ada tuh roti. Nah kita juga atau mau pakai kopi. Jadi cari produk yang hampir serupa. Gitu. Oke kita lanjut berarti ya. AI tim sosmed udah, AI untuk itu di Canva dan juga di CapCut. Nah, untuk contoh-contoh konten ini beberapa yang hasilnya dari AI. Yang kalau saya cek itu dia ada yang viralnya. Jadi konten yang wajib untuk bisnis F&B itu sebenarnya satu pamer makanan, jelas karena kita jual makanan. Ini konten yang harus lebih sering. Lokasi, proses penyiapan, makanan yang sudah jadi atau video lagi makan. Terus konten video review. Ini bisa juga video review secara mandiri. Jadi misal ini bisnis ownernya terus minta di videoin anaknya atau suaminya, Pak tolong videoin Pak urutan videonya ini. Jadi kita review sendiri, kita ngomong sendiri. Atau minta ke teman atau bayar influencer. Yang terakhir bisa jenis konten yang slideshow, yaitu foto makanan dan harga serta rasa. Jadi misal kita punya beberapa produk, jadi kita bisa kontenin satu produk ini punya varian apa. Jadi kita bisa kayak ini contoh. Ide jualan di bulan puasa bareng teman. Uangnya bisa buat main abis lebaran. Nah, jadi kayak kalau nggak salah ini bisa di play deh. Kita coba play. To me, see it in your eyes. You hate Nah, seperti jadi ya slideshow saja. Nah, tapi nanti mungkin setelah ada misal risol mayo cakalang misal aja ya nih. Risol mayo cakalang buat kamu yang suka galau dan nggak pernah tidur tenang. Nah, jadi dibuat ada kata-kata yang humornya atau kata-kata yang mendeskripsikan rasanya gitu. Mewakili seseorang misal abon sapi biar kamu terus happy. Nah, kayak gitu tuh. Oke. Ini untuk konten review video kira-kira video review kira-kira seperti ini. Kita coba play. Hari ini aku mau buka puasa di warung spesial oseng pedes di Jogja. Ini harganya. Sebentar, sepertinya share-nya saya belum pakai sound. Sebentar, saya coba stop share dulu. Lalu saya klik share sound. Saya share lagi, saya coba izin play lagi. Coba dikecilin dulu, takutnya berisik. Hari ini aku mau buka puasa di warung spesial oseng pedes di Jogja. Ini harganya cuma 10 ribuan. Bukanya itu pas Covid kemarin dan sekarang udah ngantri. Nih, lihat. Menu di sini tuh banyak, ada gorengan dan sate-satean juga. Yang paling cepat habis adalah soun dan oseng. Nah, ini kan sebenarnya video yang dibuat sama mas-mas ini kan bisa dibuat sendiri. Mungkin semacam contoh Oma Sedap. Misal Oma Sedap punya ini ya Kak Kristin, misal punya kedainya gitu. Oma Sedap, kita buka dari jam 10 nih, udah antri dan bayarnya juga udah dari mana aja.
Nah, ini varian yang paling sering habis nih, teman-teman. Varian abon sapi super spesial. Jadi abon sapinya nih dari Wagyu A5, sapi Jepang khusus nih. Makanya nih stoknya cuma 100 piece per hari, sorry, per bulan. Dan harganya nanti tanya admin aja ya gitu. Nah, ini buat rasa-rasanya kalau yang lebih suka pedas, varian yang ini. Nah, jadi video review bisnis kita sendiri. Ini untuk konten yang pamer makanan. Jadi shoot video makanannya. harus terbagi. Percayalah aku tak peduli. Kelak kau pun menanti. Akulah yang terbaik. Oh, tinggalkan saja dia. Biarlah aku. Dah, seperti itu. Ini aja yang nonton kemarin itu pokoknya nih yang saya tunjukkan ini kalau nggak salah 20.000 atau 30.000 gitu view-nya. Lumayan viral kok yang semuanya ini. Satunya influencers, duanya mandiri, konten mandiri. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut. Sekarang tentang AI dari tim CS. Nah, ini sebetulnya juga bukan AI banget ya. Sebenarnya AI-nya ya ChatGPT tadi, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk yang WhatsApp bisnis itu lebih ke arah ada 3 fitur yang wajib eh, kita isi secara lengkap. Yaitu ada salam, pesan di luar jam kerja, dan juga balas cepat. Nah, aku yakin ini sudah sering dibahas di beberapa pelatihan-pelatihan oleh Ruang BUMN Jakarta. Karena WhatsApp ini kayaknya beberapa aku lihat pelatihan sebelumnya itu banyak yang udah dibahas. Tapi aku ingin ulas sebentar saja. Nah, untuk yang salam pertama, di sini salam yang menjelaskan saya ini siapa. Contoh, halo tim AF, halo tim, saya mau tanya tentang apa. Atau, halo Kak, saya mau beli abon. Nah, di sini ada kata sambutan dulu. Terima kasih sudah menghubungi Omah Sedap. Gitu. Nah, di sini sebelum saya menjawab pertanyaan, enak ini nih. Halo, terima kasih telah menghubungi Omah Sedap. Berikut beberapa produk varian unggulan kami 1, 2, 3. Dan ada, kita infoin di sini nih. Dan ada promo beli 2 gratis 1 misal. Nah, boleh tahu Kak, Kakak ingin belinya yang mana gitu. Kan pertanyaan pertama kan biasanya ready enggak, terus buka jam berapa, bisa dikirim Gojek apa enggak, ada GoFood-nya apa enggak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah sering muncul atau akan muncul, ditaruh di salam pembuka. Jadi biar begitu orang ngechat, jawabannya tuh udah di sini. Ya, informasinya adalah terima kasih sudah menghubungi kami. Informasi seputar toko, operasional toko, misal ada promo apa, yang terakhir Oma Sedap bisa dibeli di GoFood dan lain-lain. Yang linknya juga bisa di copy paste. Tapi kalau nggak salah ini ada batasan karakter, jadi dicek aja teman-teman. Jadi kalaupun harus ditambahkan, yang harus ada ya di sini salam pembuka itu. Kita coba tambahkan dikit ya. Nah, terima kasih sudah menghubungi, ya kan? Kita akan segera balas info singkat seputar, nah misal ini tadi kan Oma Sedap misal, nama bisnisnya siapa? Misal jam operasional, oh enggak, jam operasional nanti aja. Di ini pesan di luar jam kerja. Ini info singkat seputar Oma Sedap gitu. Produk unggulan apa? Apakah lagi ada promo?
Terus habis itu pembelian online bisa via apa? Bisa via apa? Misal Shopee atau tadi kan ada GoFood punyanya kakak bakery GoFood. Nah, udah diinfokan ini aja. Jadi terima kasih sudah menghubungi, kita akan segera balas. Lalu berikan info singkat seputar bisnisnya. Produk, unggulan, promo, pembelian bisa via apa aja. Jadi dia paling nggak sambil nunggu tuh udah ada info. Ini untuk salam pembuka. Dan salam pembuka ini kan muncul ketika di jam kerja tapi kita belum balas. Dan untuk kontak baru. Yang terakhir ada balas cepat. Nah, kalau yang kedua ada balas cepat. Ini template-template chat biar kita gampang gitu. Terkait ini daftar harga, video promosi, atau mungkin misalnya nanya, Kak ini ada GoFood-nya nggak? Nah berarti kita nih, / pembelian online. Jadi template yang isinya link-link toko online kita. Ada Shopee, GoFood, apalagi ya yang sering tanyain ya. Belinya di mana? Bisa online nggak Kak? Harganya berapa? Terus apa aja yang ready? Bisa tuh. Apa aja yang ready? Kita bisa bikin template. Kalau F&B ataupun roti kan biasanya tiap hari ada produksi ya, ada jadwal produksi. Nah, itu bisa bikin template itu. Oke. Nah, terus ini pesan di luar jam kerja. Kalau pesan di luar jam kerja yang seperti ini, jadi misal ada yang ngechat, "Halo Kak, eh, ready nggak rotinya? Halo Kak, sorry untuk WA ini hanya aktif jam segini ya. Tapi kalau mau pesen, nah ini bisa nanti bisa diganti nih template-nya. Tapi kalau mau pesen, bisa langsung via online seperti ini. Setiap pemesanan akan kita kirim besok pagi, misal kayak gitu. Jadi tidak menghalangi orang untuk beli. Boleh cek di sini ya Kak, semua yang di toko Shopee-nya yang muncul produknya berarti ready stock-nya. Langsung di check out aja nggak usah ragu. Nah, jadi sekalipun sebelum kita nggak bales, harapannya orang itu udah kejawab lah apa yang dia mau. Gitu. Pesan di luar jam kerja. Nah, itu tentang AI tim CS-nya. Iya, memang nggak AI banget, tapi at least pas kita tidur, kalau ada chat, udah ada yang bales dan informasinya cukup lengkap. Nah, yang terakhir, AI tim sales yaitu QR menu tantri. Ini pertanyaan dari Kak Rumah Permata juga nih. Kak Kak Lina, Kak Lina Rumah Permata. Jadi untuk AI tim sales ini adalah ini semacam penggantinya Shopee, Shopee Food, GoFood gitu, teman-teman. Kalau case bisnis kita adalah case bisnis yang bukan cafe. Jadi kalau pada dasarnya tantri ini dia QR menu yang ditaruh di meja. Jadi contoh seperti ini ya, ada cafe tantri. Nah ini cafe tantri. Nah nanti di scan terus akan ada keluar QR menu. Nah seperti ini menu-menunya. Yang mana menu ini juga bisa jadi pengganti untuk toko online kita. Nah jadi misal Bapak Ibu, soalnya ini bisa untuk delivery kalau nggak salah. Nah ini nggak diaktifin. Kita bisa pesan untuk delivery. Jadi kalau kita punya bisnisnya catering atau yang harus pesan dulu kayak abon. Jadi dikirim kemana itu bisa pesannya via tantri. Nah, jadi seperti ini nih. Kalau ada yang ngechat terus kita bikin quick reply atau bikin salam pembuka atau salam penutup. Untuk pembelian menu Aisyah Kitchen langsung diklik link di bawah ini ya. Nah, klik nanti pas diklik langsung muncul ke tantrinya. Dan dia juga bisa pesan-pesan tuh di situ pesan-pesan. Terus langsung order, langsung bayar. Jadi tersedia juga pembayaran di kita. Nah, kalau untuk tantri sendiri, kita itu untuk bisnis ownernya, ingat ya, untuk bisnis ownernya gratis. Tapi untuk customernya itu bayar. Kita kenakan charge sebesar Rp1.000 per satu transaksi.
Jadi kalau satu transaksi dia 50.000 berarti kenanya 51.000. Kalau transaksinya 100.000 berarti kenanya 101.000. Kalau kena transaksinya 1 juta ya berarti 1 juta sekian gitu. Karena untuk nominal 150 ke atas tuh nanti ada levelingnya. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik, boleh saya izin minta nomor WA-nya, bisa diketik di kolom chat, nanti dihubungi langsung sama, ada namanya Mas Arif, beda lagi, Kak Lina. Mas Arif nanti yang bakal nginfo, jelasin lebih detail. Cuman kalau Tantri ini memang dia itu fokusnya di aplikasi kasir dan QR menu. Jadi nanti kalau suatu saat Kakak Bakery buka bakery dan pastry, nah itu bisa langsung pakai Tantri juga. Karena ini ada aplikasi kasir digital, laporan keuangan, ini QR menu order, jadi bisa jadi pengganti toko online. Kan lumayan lah kalau toko online kan per satu bungkusnya, per satu item tuh sekarang udah 9-10% gitu kan. Nah nanti bisa pakai Tantri sebagai alternatif. Nanti linknya bisa ditaruh di bio Instagram. Jadi orang kalau mau apa namanya mau beli langsung ngeklik gitu. Dan Tantri juga bantu promosi. Kita tuh promosinya via ini, Food Bazar Tantri. Jadi semua bisnis yang tergabung ke Tantri punya website mini. Nah, kayak gini. Mini landing page. Nah, ini. Kita bisa jelasin naruh foto-foto kita, lokasi kita di mana, menunya kita apa aja, deskripsi tentang toko kita, terus jam operasional, lokasi, pesan. Gitu. Kita bisa punya mini website ini. Dan kalau punya mini website, harapannya kalau orang nyari, misal contoh abon di Jakarta misal. Nah, ketika orang nyari abon di Jakarta, nanti Tantri muncul. Contohnya seperti ini, kafe di Batu Sangkar. Batu Sangkar tuh di Sumatera. Nah, nanti Tantri, nah ini muncul paling atas. Atau tadi deh, kafe di eh, Blok M, Pasaraya Blok M. Pasaraya Blok M. Oh, belum naik SEO-nya. Kita coba cek yang lain dulu. Cafe di Putu Sibau. Putu Sibau itu Kalimantan. Set. Nah, Tantri nomor 1. Ini Mecca House. Ketika diklik, nah langsung ke artikelnya. Nah, ini teman-teman pun yang bergabung ke Tantri, kita akan bantu optimasi akunnya supaya pas nyari produk teman-teman ditambah kotanya munculnya langsung produknya. Entah itu tadi sarapan pagi kayak gitu atau abon. Nah, boleh izin minta nomornya, Kak? Nanti coba aku follow up. Oke, jadi tujuan kalau nggak ini contohnya seperti ini. Coba Tantri. Nah, ini Mbak Tri. Nanti kalau ada orang masuk, kita klik. Nah, ini kita klik tes. Nah, langsung muncul di sini. Jadi orang langsung diarahkan untuk ke halaman pembelian. Oke, dan ini yang terakhir. Slide terakhir kan ya? Oh ya benar, slide terakhir. Jadi slide terakhir tentang materi. Jadi harapannya setelah penerapan AI atau penerapan artificial intelligence ini, kerja teman-teman jadi lebih ringan. Itu ya, jadi lebih ringan. Itu dulu, jadi lebih ringan. Yang kedua, pelanggan jadi lebih puas dan lebih cepat karena kita bisa ngelayani cepat gitu. Yang ketiga, bismillah, semoga penjualan kita bisa naik. Karena apa? Kontennya rutin dan kontennya tertarget sesuai dengan kondisi bisnis kita. Dari si AI konsultan tadi. Jadi seberapa akurat AI konsultan, ya seberapa detail kita ngasih datanya. Gitu. Jadi ini dulu at least. Nah, tadi mungkin kalau sekilas tentang Tantri, ya ini seperti yang tadi, kita ini aplikasi
khusus F&B. Jadi ada QR menunya, bisa pesan dari jauh, bisa bayar pakai kris dan juga e-wallet. Bisa juga pesan terus customernya ngambil ke tempat, itu bisa juga. Nah, jadi pelanggan nggak perlu antri pas order. Dari orderan langsung nyambung ke sistem kasirnya. Sistem kasir kita bisa lihat laporannya. Kita juga bantu promosi melalui Food Bazaar, website kita sendiri. Nah, atau via konten. Jadi kalau Bapak Ibu ada di Bandung, pun nanti sekalipun di luar Bandung, kalau ternyata penjualannya melebihi 1000 transaksi per bulan, kita bisa kirim mini KOL atau mikro KOL untuk ke sana. Jadi kita yang bayarin, dia tinggal ngonten, Bapak Ibu tinggal kasih produk testernya untuk direview gitu. Setelah mencapai 1000 transaksi per bulan. Jadi bagian promosi pokoknya disupport sama Tantri aja. Nah, ini konten-konten yang udah pernah kita buat. Ini gambaran yang sudah pakai Tantri dan sebelumnya. Nah, ini salah satu yang di Sumatera, Kalimantan, dan Bandung. Nah, yang di Sumatera dari 109 juta dia naik ke 114 juta. Karena jumlah yang pesen itu setelah lihat QR menu, punya menu digital lebih banyak. Ada juga yang turun. Di Merchant Kalimantan 84, dia turun ke 76. Tapi dia turun karena biasanya di bulan yang paling sepi dia itu cuma dapat 50 juta. Tapi di bulan paling sepi aja dia bisa naik dari 50 ke 76. Jadi konteksnya meminimalisir penurunan penjualan ketika seasonnya lagi sepi. Nah, yang merchant di Bandung dari 74 juta dia ke 105 juta. Ini produknya kopi tiam kalau nggak salah. Tuh. Ini beberapa testimoni. Kayaknya nggak apa-apa, nggak perlu di play. Nanti bisa cek di Instagram Tantri aja. Dan ini sebenarnya ada beberapa skema ya Bapak Ibu. Ada yang bayarnya per stroke, ada yang bayarnya memang kerjasama selama 1 tahun. Jadi bayar tahunan. Cuman kalau yang tahunan kita nggak support promosi, ya udah cuma dikasih sistem. Kalau mau sekalian sama promosi, mending yang biaya Rp1.000 per transaksi ini. Dan biaya awalnya cuma 250.000 untuk 3 bulan kredit gitu. Jadi 100 ribunya nanti jadi saldo untuk 100 transaksi pertama. 150 ribunya untuk installment fee, kita bantu uploadin menunya. Nanti kalau ada foto produk dikirimin aja, coba kita bantu edit biar cakep kayak gitu. Jadi langsung punya toko online-nya. Nah, mungkin seperti itu saja. Nah, ini beberapa foto. Ini saya waktu itu di pameran. Yang lainnya adalah tim. Nah, boleh. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya dari tadi udah tanya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Barangkali ada yang tadi sempat mau nanya tapi malu-malu. Gitu. Boleh, kita coba masuk ke tanya jawab. Yang belum isi absen juga jangan lupa isi absen, itu udah di-share sama Mbak Aini. Monggo absen. Oke, aku sambil panggil MC-nya ya, biar nggak sendirian banget ini. Boleh mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya, silahkan. Ayo kita diskusi. Ini kayaknya Mbak Ana udah siap-siap nanya nih. Udah nyalain kamera. Ayo Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung ditanya. Tadi tuh nggak salah ada Henso Coffee, oh salah tuh tadi. Oh Hensa, Mas Dani, Hensa Coffee Depok. Mas Dani lagi on nggak Mas? Atau udah keluar? Ntar kita coba. Mas Dani masih ada nggak ya? Oh ada nih Dani Parmana, Hensa Coffee. Oke, ini kalau nggak ada pertanyaan saya anggap berarti mengerti semua ya Mbak ini ya. Oh ini ada nih, ada yang ngechat siapa nih? Untuk promnya kapan Kak dikirim? Sebenarnya yang ini nih.
Saya izin reply ya, Mas Dani. Ini saya copy paste lagi. Dan setelah training ini nanti saya kirimkan ke yang ngechat saya itu kemarin siapa ya? Aku lupa namanya. Mas siapa ya? Di sini nanti aku kirim, Mas Dani. Mas Dani kalau boleh tahu di Hensa Coffee itu cafe atau dia jual biji kopi, bubuk kopi? Oh, jual biji kopi, bubuk kopi, sama minuman kopi, Kak. Minuman kopi. Oh, oke oke. Nah, nah untuk yang tipenya kopi, coffee shop, cafe, restoran. Nah, mungkin izin ngasih gambaran kalau tantri itu cocok banget dipakai kayak gitu, Kak Dani. Mas Dani, gitu. Nanti boleh. Aplikasi kasir, udah pakai aplikasi kasir belum sih untuk pencatatannya? Kalau boleh tahu Mas Dani pakai apa? Oh, sudah. Pakai apa tuh Kak aplikasi kasirnya? Boleh tahu. Oke, yang lain ini yang lainnya tenang ini. Mbak ini kalau tenang berarti udah paham nih Mbak ini. Tinggal nunggu materi nih kayaknya yang lain nih, Mbak. Boleh kalau dari aku sejauh ini cukup, Mbak. Boleh Oke, aku ke baik. Mbak Aini lagi. Apakah bisa saya tutup sesi tanya jawabnya? Boleh, boleh. Karena yang lain juga ini udah hening. Saya udah pada mengerti semua ya. Heeh. Oke, terima kasih kepada Pak Dimas yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan tadi menambah pemahaman kepada Bapak dan Ibu mengenai materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan pagi ini, mari kita mendokumentasikannya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi ini. Oke. Oke, sesi dokumentasinya akan saya pandu. Apakah ada yang ingin on cam lagi? Masih banyak ini yang belum on cam ini. Masih banyak ya. Ayo teman-teman on cam kita dokumentasi. Mana tahu nanti ketemu di Jakarta pas aku ke sana, Jabodetabek sekitarnya, jadi aku bisa sapa gitu. Oke. Oke, saya akan pandu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Ya, Apa rumah BUMN ada gerakan tangannya khusus mungkin? Enggak. naik kelas gini, Oh, naik Mas. kelas. Oke, naik Ya, kelas. Oke, naik kelas. Oh, kiri kiri sini. Oke. ya. Oke, saya akan pandu. 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you. Ya, untuk Bapak dan Ibu, untuk jangan lupa mengisi absennya. Iya nih, Oke. saya maaf lagi ngoper ya. Nggak bisa ngisi sampean. Ya, baik, Bu.